Ya, dan selamat datang di pesantren Ramadan virtual UMI. Ya, amalan-amalan yang baik ya tentu saja yang sangat penting dilakukan di bulan Ramadan ini tetap kalau saya ya tetap bekerja, berkreasi, berinovasi sehingga tetap produktif gitu ya dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Artinya jangan dijadikan puasa ini sebagai apa istilahnya ya apa perisai ya atau alasan gitu ya. Saya kan lagi puasa Pak, kok saya disuruh-suruh misalnya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ya, bagaimana Bunda Jana? Ya, Kualitas kerja, produktivitas itu tidak menjadi penghambat ya, iya Ustaz Dr. Ishak. betul betul. Jadi Bulan Ramadan ini dan bulan amalan kita seperti juga Bunda Dr. Nur Setiawati tetap aja itu di kantor apa ada kajian, ada tadarus Quran gitu ya. Ya. Sehingga tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, dan memang sebenarnya kita berpuasa di siang hari hanya pemindahan waktu saja sebenarnya ya untuk misalnya makan ya di siang hari tidak dilakukan pada saat puasa ya tetapi berbagai aktivitas ya amalan-amalan keduniawian kita tetap bisa dilakukan dan itu menjadi bernilai pahala ya yang tetap tinggi. Dan ya, silakan Pak Hamid. Ya, ya. Bagaimana Sus? Ada kebiasaan orang-orang tua kita dulu itu Sus, katanya kalau kita puasa harus banyak di kelambu supaya tidak banyak dilihat. Banyak di kelambu. Ya maksudnya supaya tidak banyak melihat kelambu ini. Iya. Oh iya, maksudnya harus ditutup diri begitu ya? Ya tutup begitu karena kalau tanya kita keluar ya pasti kapan keluar saja pasti melihat hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita begitu Sus. Kira-kira mungkin bagaimana itu ini tanggapan orang tua begitu. Tapi ini menarik Ustaz Ishak. Ya. Kita harus bertahan di kelambu. Ini juga bisa orangnya memahami ini bisa multitafsir. Mungkin sebagai pembatas untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu atau menodai dari puasa kita, tapi ini bertahan di kelambu ini juga bisa persepsi yang lain. Saya pikir tadi di dalam kelambu itu pengantin baru, Tas. Ini yang harus dirubah persepsi masyarakat. Seperti Pak Ustadz Ishak kemarin bilang, jangan karena tidur itu adalah ibadah, tidur terus Maki. Nggak boleh sebenarnya. Jadi saya di Fakultas Teknik, Ustadz Ishak kalau saya bilang, Bu, berhenti dulu semua cleaning service, tidak ada jam masak, tidak berhenti menyapu, itu semua sembahyang. Rajin semua datang ke musola. Karena tidak ada kegiatan menyapu, selesai menyapu. Apalagi dapat kita di sembako dari Ibu Ketua Majelis Taklim, semangat ya. Jadi kita harus merubah ini bagaimana peran kita sebagai mubalik. Ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Tidur juga ibadah, tapi tidur yang bagaimana? Mungkin habis duhur, baring-baring barang 5 menit, tapi kita ini tidak pernah tidur siang, saya rasa. Nanti pulang jam 2, tidak bisa makin baring-baring. Langsung kita cobe-cobe, Pak. Oke. Walaupun kita puasa, ya maksudnya tadi itu di dalam kelambu itu konotasinya atau pemahamannya itu banyak tidur begitu ya. Sehingga kalau tidur kan maksudnya tidak banyak godaan, tidak banyak mengganggu aktivitas ya, dan itu bernilai pahala juga. Ya, tetapi dari kemarin itu saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau banyak tidur di dalam kelambu tantangannya kurang, Ustaz. Ya, jadi justru misalnya kalau seperti Bu Hati tadi siang tidak perlu tidur, tetap ke kantor, tetap beraktivitas, tapi justru berarti tantangannya lebih banyak gitu ya. Jadi memang paradigmanya paradigma pemahaman umat memang sudah perlu dirubah sekarang ini begitu ya.
Karena semakin berat tantangan tentu semakin tinggi pahalanya semakin tinggi. Betul. Gitu. Ya. Karena misalnya kita dalam kamar atau tanda kutip tadi dalam kelambu ya, godaan juga banyak. Kalau buka HP yang berinternet kan lebih banyak juga dia lihat. Lebih banyak juga dia lihat karena maksudnya perkembangan zaman yang sudah berubah begitu ya. Nah, tidak sama dulu. Dulu misalnya jarak antar satu rumah ya, itu kan jauh-jauh ya, jauh-jauh kalau di kampung. Tapi kalau di kota sekarang ini jarak antar rumah sangat-sangat dekat, dan dengan adanya teknologi ini itu membuat kita justru semakin semakin interaktif ya dengan yang lain. Jadi malah kalau saya baca artikelnya pendiri Facebook gitu ya, dia bilang 20 tahun lagi kita sudah bisa berpindah ya, maksudnya melalui teknologi. Misalnya saya di rumah, dengan connect kita Ustaz, saya bisa langsung ke rumahnya Ustaz Hamid melalui nah itu kan seperti di film-film gitu ya, teleportasi istilahnya. Jadi teleportasi, jadi orang sudah bisa melalui dengan kecanggihan teknologi itu berteleportasi ke wilayah lain gitu, yang dalam pemahaman kita dulu hanya sufi yang bisa melakukan itu. Jadi misalnya kisahnya, ya ini juga ada Bunda Dr. Setiawati yang meneliti tentang budaya para ulama dulu. Ya misalnya Imam Lapeo ada di Polman, ada di Polmas, ada juga di Mekah, ada juga yang lihat di sana. Ya karena melakukan semacam teleportasi begitu ya. Walaupun belum canggih teknologi waktu itu. Ya, tapi dalam pemahaman sufi itu bisa saja terjadi gitu kan. Ya seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi misalnya ya. Karena kan itu ada yang pertanyakan apakah jasad atau roh saja. Ya banyak ulama atau pemikir-pemikir Islam mengatakan ya itu dengan jasadnya, jasad dan rohnya gitu kan. Tapi kan itu tidak masuk akal begitu. Ya, tapi dengan teknologi yang seperti dikemukakan oleh Mark Zuckerberg ya, pendiri FB itu, bahwa ya itu tidak lama lagi itu sudah bisa teknologi untuk teleportasi manusia ini ke tempat lain gitu. Ya, seperti di film-film gitu ya. Ya. Jadi kembali kepada tema kita, ya tema kita ini adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya, tentu saja selain ibadah-ibadah yang kita lakukan, sangat penting untuk tetap bekerja. Ya, itu yang sangat dipentingkan, dan bekerja secara kreatif dan produktif ya, terutama di masa pandemi ini tetap kita bekerja dan berusaha untuk beraktivitas ya. Ya, seperti Pak Ustadz Hamid ini itu mata kuliahnya ada 12 ya Ustadz. Setiap hari mengajar. Jadi semangat ya. walaupun bulan puasa tetap mengajar, tapi kan mengajarnya di depan laptop ya.